Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Berselisih saat lomba tarik tambang berujung pengeroyokan di sebuah kebun kelapa sawit di Kabupaten Asahan. Eksekusi lahan SPBU di Kota Medan berlangsung ricuh. Tergugat emosi melawan aparat keamanan. Tempat camping di kaki Gunung Sinabung menyerap wisatawan mancanegara. Puluhan pelajar melakukan pengeroyokan kepada seorang pria muda di sebuah kebun kelapa sawit di Kabupaten Asahan. Diduga pengeroyokan ini terjadi lantaran korban melerai perkelahian yang dialami sang adik dengan teman-teman sekolahnya. Puluhan siswa melakukan pengeroyokan kepada seorang pemuda di areal perkebunan kelapa sawit Desa Hesa, Kabupaten Asahan. Dalam aksinya mereka masih mengenakan seragam sekolah Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun. Korban pengeroyokan adalah kakak ipar salah satu murid yang tengah melerai perkelahian untuk membela sang adik. Di sisi lain, sejumlah siswa juga tampak menjadikan pengeroyokan ini sebagai ajang tontonan dan malah memprovokasi. Penyerangan brutal yang dilakukan para pelajar ini merupakan buntut dari emosi usai pertandingan tarik tambang antar kelas untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Saat pertandingan tarik tambang, dua kubu supporter saling ejek dan bersinggungan. Masalah itu telah diselesaikan pihak sekolah, namun ternyata berlanjut di luar sekolah. Tahu tanpa kita sadari karena memang kita percaya kepada anak-anak kita bahwa mereka sudah menyatakan deal, tidak ada lagi dendam, tidak ada rasa sakit hati, maka kita anggap permasalahannya sudah selesai. Ternyata ini berlanjut di luar, apalagi sampai melibatkan dari orang luar. Itu yang menjadikan hal ini jadi viral dia. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengaku telah memanggil para orang tua untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan serta menegur para siswa yang terlibat pengeroyokan. Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Polisi meringkus beberapa orang pelaku yang mengacungkan cerulit kepada rombongan pelajar saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Langkat. Aksi ini dipicu rasa tak suka melihat para pelajar bersorak dan bernyanyi di atas truk karena menang pertandingan futsal. Beberapa siswa berseragam sekolah mengendarai sepeda motor untuk mengejar satu unit truk yang berisikan pelajar sambil mengacungkan celurit. Aksi ini terjadi pada Jumat pekan lalu di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Awalnya 50-an pelajar hendak pulang ke Tanjung Pura dari Binjai untuk mengikuti perlombaan futsal menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia dengan menumpang satu unit truk. Di perjalanan pulang, para pelajar yang berada di dalam truk bersorak-sorak sambil bernyanyi karena memenangkan pertandingan futsal. Saat melintas di Pasar 2, Kecamatan Hinai, mereka berpapasan dengan para pelaku. Karena tidak senang dengan aksi para pelajar yang berada di dalam truk, para pelaku kemudian memaki-maki dan mengejar truk, serta mencoba untuk menghentikan truk, namun sopir truk tidak mau berhenti. Sesampainya di Masjid Raya Azizi Tanjung Pura, para pelaku kemudian berhenti mengejar dan memutar balik. Polsek Tanjung Pura yang mendapat video aksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 4 orang pelaku. Ternyata 3 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar berusia 15 tahun. Petugas juga mengamankan barang bukti celurit yang digunakan pelaku dan mengamankan sepeda motor milik pelaku. Para terduga pelaku, jadi para pelaku ini mengejar mereka sampai ke depan Masjid Azizi Tanjung Pura. Dan setelah kejadian itu terjadi viral, dekat 4 orang terduga pelaku yang mengancung-ancungkan senjata tajam berupa celurit, dan sekarang ini
berada di Polsek Tanjung Pura. Jadi tindakan yang dilakukan polisi saat ini apa nih? Melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku karena mereka masih para pelajar dan kita. Keempat pelaku yang mengacungkan celurit kini sudah diamankan Polsek Tanjung Pura untuk ditindak lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Eksekusi lahan dan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Sisingamaraja, Medan Amplas berlangsung ricuh. Jurusita dan polisi yang mengamankan jalannya eksekusi dihalangi pihak tergugat. Seorang perempuan dan laki-laki menghalangi jalannya eksekusi SPBU oleh jurusita dari Pengadilan Negeri Medan di Jalan Sisingamaraja. Kericuhan pun tak terhindarkan antara kubu pemilik lama SPBU dengan petugas kepolisian dan jurusita Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan mengeksekusi lahan seluas 799 meter persegi milik Rosdiana Tamba. Lantaran kepemilikan 2 bidang lahan dan bangunan ini telah dilelang bank. Rosdiana selaku kreditur Bank Sumatera Utara gagal bayar sita hutang sebesar 1 miliar dari total 5 miliar rupiah. Bank Sumut kemudian melelang kepemilikan SPBU sebelum akhirnya melakukan eksekusi. Tidak terima eksekusi, Rosdiana dan kerabatnya berupaya menghalangi eksekusi. Mereka beralasan jika perkara piutang ini masih dalam proses kasasi. Kubu Rosdiana juga mengaku tidak pernah mengetahui proses lelang yang dilakukan pihak bank. Padahal selaku kreditur, Rosdiana mengklaim telah membayar 60% dari nilai pokok piutang serta mengklaim berhak atas sebagian nilai hasil lelang. Orang masih kasasi. Kasasi masih berjalan, kok saya dieksekusi. Banding aja pun saya udah masih dieksekusi. Nah, coba dulu. Utangku aja 1 M. Jadi kalau dilelang 5,3 mana sih sawang saya? Sementara di kubu penggugat selaku pemenang lelang tetap bersikukuh bahwa kliennya Herman Arbi merupakan pemenang dan pemilik SPBU yang sah terhadap kepemilikan lahan dan bangunan SPBU. Utangnya ke Bank Sumut. Nah, Bank Sumut juga tidak langsung melelang. Bank Sumut tidak langsung gugatan, Bank Sumut menang sampai MA, maka dilakukan lelang. Dilaksanakan lelang dan dimenangkan oleh Herman Arbi. Pengadilan Negeri Medan menyatakan telah melakukan proses mediasi dan unmanning melibatkan tergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Sedangkan SPBU yang menjadi objek eksekusi sudah lebih dari 5 tahun tidak beroperasi, menyusul piutang pemilik. Utia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Bom Lama, Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan. Selain mengamankan sabu di dalam plastik siap edar, petugas juga menangkap pengedar yang tengah tertidur. Tim kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus pengedar narkoba jenis sabu Lindo Ananda Harahap, pria berusia 42 tahun yang tengah tertidur di rumahnya. Lokasi penggerebekan berlangsung di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pada Senin sore. Petugas menemukan ratusan plastik klip, timbangan elektronik, uang Rp1.000 dan sejumlah sabu yang telah dikemas dalam plastik siap edar. Hasil GKN pada hari ini, 1 orang laki-laki yang diduga bandar dengan barang bukti 2 paket sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Demikian. Untuk pelaksanaan hari ini memang tersangka ini sudah menjadi target bukan? Memang yang bersangkutan sudah menjadi target operasi Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku beserta barang bukti 2 buah paket sabu diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Polisi juga tengah mengejar bandar sabu yang merupakan warga yang tinggal tak jauh dari lokasi rumah pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Indra Alamsyah, mantan anggota DPRD Sumut yang juga calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Golkar, diringkus polisi. Tersangka ditangkap atas kasus pengoplosan gas yang dilakukan kedua kalinya.
Polisi menangkap Indra Alamsyah, pelaku pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Indra Alamsyah kabur dari penggerebekan yang dilakukan Polda Sumatera Utara di ruko sewaan pangkalan gas subsidi Alicia Rivanola Amelia pada tanggal 8 Agustus lalu. Saat itu polisi hanya menahan 3 orang pekerja yang tertangkap tangan melakukan pemindahan gas. Tersangka diringkus di rumahnya di Komplek Alum Permai, Desa Payaroba Binjai untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Ya, jadi hari Sabtu, penyidik Krimsus, Subdit Indaksi sudah mengamankan tersangka IA di Binjai. Semuanya kita dalami. Ini yang tertangkap IA itu juga kita dalami. 4 orang sebelumnya sudah kita jadikan tersangka. Menyusul yang berikutnya kemarin IA pun juga sudah jadi tersangka. Indra Alamsyah bukan pemain baru dalam lingkaran kecurangan pengoplosan gas. Pada tahun 2015 dan 2016 lalu, Polda Sumatera Utara menggerebek gudang dan tempat usaha milik Indra Alamsyah di Jalan Seiblutu, Medan Sunggal dengan nama pangkalan PT Gas Antar Santara. Saat itu Indra Alamsyah menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara yang membidangi migas dari fraksi Golkar. Meski tempat usahanya 2 kali digerebek dengan kejahatan yang sama pada tahun 2015-2016, Indra nyaris tidak tersentuh. Indra mengganti nama jajaran struktur komisaris perusahaan mereka beberapa hari setelah penggerebekan, sehingga namanya bersih dari tuduhan dan keterlibatan. Belakangan setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD, Indra Alamsyah masih tetap memperoleh izin pangkalan dan penyaluran gas subsidi dengan nama izin usaha yang berbeda-beda. Ia juga kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara, daerah pemilihan Medan pada Pileg 2024 mendatang. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan.